banyak firqah-firqah yang berkembang baik di zaman sebelum Nabi maupun di zaman Rasul, itu karena mereka mengikuti syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Muslim, kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan kesempatan ini kita masih berada di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Sehingga memang sudah sepantasnya ya, di bulan ini kita akan terus ya mencoba mengkaji dan mendalami bagaimana hidup Nabi, dan tentu kita berharap dari sekian banyak nanti ilmu yang kita dapatkan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membincangkan satu tema yang sangat penting, sangat fundamental kaitannya dengan bagaimana Nabi membina para sahabat ya dari sisi akidahnya ya. Kita tahu bahwa sahabat-sahabat Nabi ketika di Mekah itu mendapatkan tantangan dakwah yang luar biasa ya. Mereka menghadapi orang-orang kafir Quraisy ya. Bahkan bukan hanya sekedar mereka diancam mungkin pekerjaannya, mungkin diusir dari keluarganya, bahkan sampai nyawa ya jadi taruhannya. Yang menarik adalah kenapa kemudian para sahabat Nabi itu begitu kokoh, begitu luar biasa, tetap setia mendampingi Nabi di tengah ancaman nyawa yang mereka pertaruhkan. Nah, penting untuk kita kaji semua ya, bagaimana kemudian Nabi membina para sahabat ya, terutama dari sisi akidahnya, sehingga mereka kemudian menjadi orang-orang yang luar biasa hebat ya keyakinannya. Dan untuk itu kita akan membincangkan bersama dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama kita sapa dulu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Soleh Nur Hamid. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Kiai? Sehat? Berkah, sehat. Alhamdulillah. Baik, kemudian juga bersama kita ada Ustaz Haji Rai Iskandar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Beliau dari Forum Sinergi Muslim. Dan kesempatan ini kita ingin berbincang dulu dengan Pak Kiai. Pak Kiai, ini dengan kaitannya dengan pembinaan akidah dari Rasul kepada para sahabat ya, terutama yang kalau kita amati kan paling mencolok adalah ketika di fase Mekah ya, bagaimana para sahabat itu tadi menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang ancamannya bahkan sampai nyawa ya. Bahkan kita tahu juga ada seorang yang kemudian menjadi syahid ya, seorang perempuan waktu itu ada Sumayyah misalnya, syahid pertama dalam Islam. Bahkan kematiannya itu menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan karena dilakukan dengan sebegitu tidak manusiawinya ya orang-orang kafir Quraisy. Nah, bagaimana memandang ini kaitannya dengan pembinaan akidah yang dilakukan oleh Nabi ya pada awal-awal Islam, terutama di Mekah, itu seperti apa Kiai Soleh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa ba'du. Pak Satrai, Pak Syukur yang saya hormati, alhamdulillah sampai sore ini kita silaturahim sehat, bincang-bincang tentang keislaman, berbicara masalah Islam tidak lepas dari masalah akidah. Sebenarnya ketika Allah menciptakan Adam, itu ajaran yang diberikan Allah kepada umat manusia, baik Nabi Adam maupun Nabi Muhammad, itu satu. Agama ya Islam. Dan tuntunannya juga satu, yakni masalah tauhid. Artinya ya menyembah Rabb, ilah yang satu. Adapun banyak firqah-firqah yang berkembang baik di zaman sebelum Nabi maupun di zaman Rasul, itu karena mereka mengikuti syahwat, keinginan hawa nafsu, sehingga banyak yang tersesatkan karena mengikuti hawa nafsu. Nah, kembali kepada zaman Nabi, di saat Nabi Muhammad diutus Allah menjadi Nabi dan Rasul, itu mendapatkan tantangan yang tidak mudah.
Dimulai ketika wahyu pertama kali turun di Gua Hira, kemudian Nabi bercerita kepada istrinya Khadijah. Khadijah menceritakan kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah? Singkatnya, Waraqah berpesan kepada Khadijah bahwa suamimu itu nabi. Sayang, umur saya sudah 94 tahun. Saya sudah sangat tua. Khadijah kaget. Ada apa dengan suami saya nantinya, paman? Tidak satupun orang yang diutus Allah menjadi nabi pasti dia akan dimusuhi kaumnya. Bukan hanya dicaci maki, bahkan akan dibunuh. Apakah termasuk suami saya? Termasuk suami. Kata Waraqah, sayang, umur saya sudah sangat tua. Seandainya saya umur panjang, suamimu saya bilang. Bekal itulah yang dibawa oleh Khadijah, bahwa yang pertama dia dapat suaminya sudah menjadi nabi dan rasul. Kemudian ujian yang akan ditimpakan Allah kepada Nabi Muhammad tentu tidak mudah. Itu Khadijah sudah siap lahir batin. Di saat itulah orang yang pertama kali menyatakan Islam adalah Khadijah. Kemudian di kalangan sahabat dan kerabat tidak banyak, yaitu Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Tolhah bin Ubaidillah, dan lain sebagainya. Tidak banyak, tidak sampai 15 orang. Itu Nabi berdakwah secara sirrin atau secara sembunyi-sembunyi. Kenapa seperti itu? Karena kondisi masyarakat yang dinamakan jahiliyah, sebenarnya mereka itu bukan orang-orang bodoh. Mereka itu orang-orang pintar. Namun mereka tersesat dari sisi akidah. Mereka tidak tahu harus menyembah siapa, sehingga dinamakan jahiliyah. Itu bukan bodoh, namun tersesat dari sisi akidah. Nah, di saat itulah ketika Nabi menyampaikan dakwah kepada sahabat, mereka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy khususnya, sangat menentang apa yang disampaikan Nabi. Mereka menganggap adalah hinaan. Ini kurang ajar ini. Anak kemarin sore mengganti Tuhan-Tuhan kita yang sudah kita pertahankan bukan hanya puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena setelah Nabi Isa tidak diangkat Allah, terputus sebelum diangkat. Nah, mereka makin jauh tersesat. Walaupun sisa-sisa ulama-ulama yang mengikuti ajaran yang lurus ada, walaupun Injil sudah dirubah dengan berbagai cara, namun masih ada ulama-ulama yang lurus. Sehingga kalau dikatakan bapak ibunya Nabi itu ditekan kafir, belum. Karena kata kafir itu terucap setelah Quran diturunkan. Ya Pak Kiai, kaitannya dengan pembinaan Nabi ya kepada sahabat di Mekah itu, ini kan yang menarik adalah metodenya seperti apa gitu ya, sehingga menghasilkan sahabat-sahabat yang begitu kokoh luar biasa terhadap keyakinannya di tengah kafir Quraisy yang mereka punya keyakinan berbeda ya. Mereka orang-orang musyrik yang mereka yakin Allah juga ada, tapi juga Tuhan-Tuhan selain Allah mereka juga sembah ya. Selain itu juga mereka kemudian melakukan pengancaman kepada para sahabat Nabi yang tadi mengikuti Nabi. Kalau ketahuan ancamannya, satu di kurung misalnya, atau dua diusir, atau bahkan sampai diancam dibunuh. Nah, ini metode yang seperti apa yang Nabi lakukan sehingga kemudian menghasilkan para sahabat yang begitu kokoh luar biasa akidahnya, Pak Kiai? Iya. Baik, kita syukur bahwa di dalam tauhid, di dalam Islam itu ada pelajaran tauhid, yaitu tentang keesaan Allah. Pertama yang ditanamkan, dikenalkan kepada masyarakat adalah dua kalimat syahadat. Nah, dua kalimat syahadat tersebut tentu di sana ada ucapan yang pertama la ilaha illallah. Itu tentu Nabi, kalau kita itu
diterangkan berkata, seperti kata la ilah itu an-nafyu. Nafyun adalah meniadakan sesembahan, nafikan hal-hal yang dianggap sebagai Tuhan itu harus dijauhkan, dijauhi. Kenapa? Karena itu akan merusak keyakinan, tatanan yang ada di dalam hati mereka, sehingga Nabi sangat pelan-pelan mengenalkan kata la ilah, bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan apapun bentuknya, baik itu yang berupa patung maupun berupa kepercayaan-kepercayaan lain seperti ada pohon, batu dan lain sebagainya, itu ditiadakan. Kemudian Nabi mencoba mengenalkan ilallah itu sebagai isbat. Isbat itu pengkukuhan bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang wajib disembah. Mereka bertanya, di mana Allah itu? Kita nggak pernah lihat. Tuhan-Tuhan kami ratusan tahun nampak, Lata, Uja, Manat dan lain sebagainya nampak. Ini kok Allah nggak nampak? Allah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasa. Yang pertama, bukti dari segala yang diciptakan. Adanya makhluk, adanya langit, adanya dunia, itu pasti ada yang menciptakan. Tidak harus menghadirkan yang menciptakan. Ketika kita duduk di kursi, itu kita tidak tahu meja, kursi, almari, rumah yang buat siapa, kita tidak pernah melihat. Namun kita percaya bahwa semuanya itu ada yang membuat. Nah, itu yang dikatakan ilallah. Sehingga waktu itu Nabi Ibrahim mengatakan, innani bari'um mimma tusyrikun. Aku adalah berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menuntun saya ke jalan yang benar. Nah, itu illalladzi fatarani itu ilallah sebagai pengkukuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu seorang hamba. Hamba yang manusia seperti kita. Jadi saya adalah sebagai manusia biasa. Tidak ada bedanya terhadap manusia-manusia pada umumnya. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, Ana basyarum mislukum yuha ilayya. Saya ya manusia biasa seperti kalian. Di sana Allah menggunakan kata basyar. Karena arti basyar itu manusia yang nampak, terlihat, punya kulit. Lawannya al-jin. Jadi makhluk jin itu tidak bisa dilihat. Sehingga ibu-ibu kalau hamil muda kemudian keguguran, yang keluar itu tidak dikatakan tifel, tidak dikatakan bayi. Oh, itu bayinya keluar, tapi dinamakan janin. Oh, janinnya keluar. Kenapa? Karena janin itu dari al-jannah, jin, artinya tidak nampak. Kan janin itu bayi. Tapi kalau masih kecil, janin. Kenapa? Karena itu tersembunyi. Nah, di situ Allah menggunakan kata basyar. Karena manusia itu banyak yang mempertanyakan atau memperdebatkan, ada unsurnya banyak. Sehingga Al-Quran menamakan ada basyar, ada insan, ada anas, ada bani Adam. Nah, di situ terkandung konteksnya. Kalau menggunakan kata bani Adam berarti dia mempunyai konotasi bahwa manusia itu berketurunan. Kalau insan, ya insan, al-insan malahul khoto, hati. Anas itu manusia yang bersosialisasi, ya kerja dan lain sebagainya, itu anas. Nah, sehingga tidak bisa komponen itu dipisah-pisah, itu ya satu kesatuan. Seperti orang, oh itu tangan, ya tangan manusia, kaki manusia disatukan menjadi manusia. Jadi Nabi ketika dakwah di samping sembunyi-sembunyi, dia menggunakan metode yang sangat hati-hati dan terperinci bahwa ilallah hanya Allah zat yang disembah. Sehingga dikatakan di sana di dalam itu kan rukunnya. Kalau bahasa orang sekarang itu menurut fikih rukun. Tadi rukun pertama itu adalah la ilaha, itu rukun syahadat tauhid, la ilaha illallah rukun kedua, Muhammad itu rukun ketiga, Rasulullah. Nah, ini bahwa Rasulullah Muhammad di samping seorang manusia biasa, dia saya ini diutus Allah menjadi nabi dan rasul untuk basyiron wa nadhiron, memberi kabar peringatan dan kabar gembira. Baik. Dan seterusnya. Baik, Ustaz Saleh, saya beralih ke Ustaz Rai. Ini Ustaz, untuk membuat para sahabat ya di zaman Nabi ketika itu
mereka tetap konsisten dengan akidahnya ya. Di tengah tadi kafir Quraisy yang memang dari sisi akidah kan bermasalah karena banyak menyembah Tuhan selain Allah kan. Bagaimana itu untuk menjaga ya agar para sahabat itu tetap konsisten dengan akidahnya. Kalau membina tadi kan sudah ya, bahwa beliau melakukan pembinaan pada para sahabat, mungkin tadi secara sir ya, secara diam-diam, supaya tidak diketahui oleh kafir Quraisy sehingga kemudian mereka menghalangi misalnya. Tapi begitu para sahabat sudah dibina ya, kemudian ini kan harus dijaga ya, jangan sampai kemudian para sahabat terpengaruh oleh kafir Quraisy dan kemudian murtad ya. Ini apa yang dilakukan Nabi untuk melakukan itu, membina itu? Baik, ini juga kita melihat banyak ya di kitab-kitab sirah yang mungkin hari ini banyak orang lupa. Jadi ada kesan, oh iya, pembinaan keimanan itu seperti yang kita lakukan di pengajian hari ini. Jadi kajian umum tentang tauhid, kajian umum tentang akidah, kajian umum tentang keimanan. Padahal kalau kita melihat kitab-kitab sirah itu, saya melihat jadi Nabi itu mengatakan itu adalah bukan hanya taklim. Kalau hari ini saya katakan taklim, belajar. Ternyata Nabi itu bukan taklim. Nabi itu bicaranya adalah ini metode pertama dikatakan adalah taskif, pembinaan. Di mana dalam taskif itu ada dua hal. Pertama taklim, kedua ada takwin. Nah itu pertanyaan itu yang ingin saya jelaskan. Penjelasan itu artinya apa? Kalau orang taklim semua bisa. Kemudian kenapa harus ada pembinaan dengan takwin, ada kaderisasi, ada kader dakwah, sehingga dia itu tidak terbawa dengan pola-pola yang ada saat itu yang memang existing, kuat gitu. Hari itu, saat itu, Quraisy itu sangat luar biasa. Ideologinya, kalau kita katakan pemikirannya, urafnya, adatnya itu luar biasa. Turun-temurun, apalagi di Fatrah. Ada yang mengatakan 300 tahun, saya baca literasi itu lebih dari 500 tahun dari Nabi Isa kepada Rasulullah SAW. Jadi artinya, itu hal ini yang harus kita kuatkan karena lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Nabi itu mencontohkan ya seperti itu kita nggak ada lagi inovasi lain untuk mencari yang lain. Jadi kalau baru taklim, yuk kita naikkan grade-nya sampai kepada takwin. Dua di taskif itu metode pertama. Dalam taskif itu ada dua hal, pertama taklim, kedua takwin. Contoh misalnya, bagaimana seorang Abu Bakar tuh dia mengislamkan Utsman. Utsman itu masuk Islam dari Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf masuk Islam dari Abu Bakar. Karena dia dari golongan para orang-orang tujar, para pengusaha. Talinya sedikit di tempatnya Arqam bin Abi Arqam itu, pembinaan akidah itu selama 3 tahun. Sedikit jumlahnya, karena Syriah tadi, karena amniah, karena keamanannya diganggu oleh Quraisy dan lain-lain. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan, mendapatkan tanda kutip berkah dari perjuangan, itu tadi mengikuti. Tidak hanya sekadar taklim. Hari ini kan, kalau maaf sekali lagi Ustaz, kalau hari ini orang taklim selesai habis, tidak ada bekasnya. Padahal ini Islam itu harus dilanjutkan seperti apa? Seperti Nabi membuat Islam itu sampai kepada kita. Itu perbedaan paling mendasar apa Ustaz antara taklim dengan takwin tadi? Saya katakan metode pertama itu kan ada 3 metode ya. Para ulama mengatakan di kitab Qol-Azzi itu disampaikan ada 3 marhalah, 3 tahapan. Pertama, marhalah pertama ini adalah kita terikat di dalamnya. Seharusnya kita terikat. Karena ini contoh dari Nabi melakukan perubahan. Pertama, marhalah taskif. Kemudian tafaul ma'al ummah yang kedua, ketiga istilah hukum. Yang pertama ini yang kita sedang diskusikan. Di dalam taskif itu ada 2 hal. Ada taklim dan takwin. Taklim itu belajar memahamkan akidah Islam. Islam itu menjadi kehidupan dia. Islam itu menjadi hayatul dikatakan ciri hidupnya. Kemudian dakwah adalah kehidupannya. Dia hanya menjadikan Islam sebagai tolok ukur dia dalam kehidupan dia saat itu, padahal kita belum mengenal ayat-ayat tentang hukum di Mekah. Tapi kenapa kok saat itu ada turun ayat tentang misalnya tidak boleh mencuri timah. Wailul limutaffifin, itu kan ayat Makkiyah, tapi kenapa turun di Mekah? Ternyata kebiasaan saat itu di Quraisy adalah tadi mencuri timah dan seterusnya. Padahal kalau kita mau konsisten, ini harusnya ayat hukum turunnya di Madinah. Artinya gini Ustaz, saat kita tahu di taskif itu ada 2, taklim dan takwin. Takwin itu adalah pembentukan kader. Kader itu yang sudah dibina, tidak sampai di situ gitu. Tadi kan saya katakan, Abu Bakar itu kajian pertamanya Nabi. Gitu.
Abu Bakar itu karena karakter Islam harus disebarkan, dia menyebarkan kepada teman-temannya. Siapa temannya? Yang tadi profesi sama. Akhirnya masuklah Abdurrahman bin Auf dan teman-teman yang lain. Semua seperti itu gitu. Makanya menjadi koreksi buat kita, kalau itu tidak dilakukan, hanya sekedar taklim, kemudian kita mengaku, oh kita ingin melakukan perubahan. Karena sunatullah, perubahan ini akan terus terjadi. Seperti hari ini yang kita lihat, kerusakannya sempurna. Nah, bagaimana? Itu juga sama, saat itu kerusakannya sempurna. Gitu. Menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak, digantikan dengan turunnya aturan dari Allah untuk digantikan satu-satu. Ya. Sama sebenarnya. Ya, jadi ta'lim itu membina seseorang atau beberapa orang sekedar diberikan informasi ya. Tidak dikawal atau dipastikan bahwa dia mengamalkan atau tidak. Tapi kalau takwin, karena tadi pembentukan kader, ini harus dikawal betul ya, bahwa apa yang diajarkan itu betul-betul diamalkan, dipraktekkan. Kalau ada pelanggaran juga mungkin ada sanksi misalnya gitu ya. Itulah takwin. Itu mungkin yang paling membedakan saja. Ya, betul. Jadi saya luruskan sedikit tentang takwin pun, tentang taklim pun diawasi oleh Nabi. Artinya apa? Oh ini sampai mana nih kajiannya kurang lebih, pembinaan. Sehingga tuh Nabi itu tanda kutip melepaskan mereka untuk mencari yang lain. Karena ada karakter dalam Islam kita sering hafal ya, sampaikan kepada yang tidak hadir. Yang hadir itu kan mungkin beberapa orang ya Ustaz. Jadi ini yang tidak hadir itu kan banyak. Kita contoh nih hari ini. Kita podcast ini cuma bertiga. Ini harus disampaikan kepada yang tidak hadir. Yang tidak hadir kan lebih banyak. Pada netizen, insya Allah mendapatkan hidayah seperti kita mendapatkan hidayah. Mendapatkan pencerahan seperti kita mendapatkan pencerahan. Itu mungkin Bapak. Baik, ke Kiai Soleh, Pak Kiai, ini kaitannya dengan selepas Nabi ya, itu kan Nabi wafat ya di Madinah, kemudian digantikan oleh para khalifah setelahnya, Khulafaur Rasyidin ya. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar. Nah tadi Haji Reis sedikit menyinggung ya bagaimana sahabat Abu Bakar itu membina sahabat-sahabat yang lain dari sisi akidahnya. Nah Pak Kiai memandang para sahabat utama terutama ya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu dalam mereka melakukan pembinaan pada sahabat-sahabat yang lain itu seperti apa Pak Kiai? Kita syukur. Ada korelasinya dengan yang disampaikan Nabi. Nabi ketika membina umat setelah mereka ikrar syahadat itu selalu mengajak ke masjid. Dan setelah sholat itu Nabi merubah posisi duduknya menghadap ke makmum. Itu ada tarbiyah yang bisa diambil bahwa muka Nabi itu indah, berseri, senyum, enak dipandang. Yang kedua, Nabi itu seperti mengontrol. Ini siapa ini yang tidak ke masjid ini? Itu yang disebut pembinaan tadi itu, bahwa kalau tarbiyah yang tadi saya sampaikan itu tentang kalau bahasa sekarang itu rukun ya, tadi itu ada 4. Nah itu Nabi selalu mengevaluasi seperti itu. Kenapa kok tidak ke masjid, kendalanya apa? Walaupun tentu ya, jadi musuh-musuh Islam kadang menghambat, mereka menghalangi dan lain sebagainya. Sebelum masuk kepada Abu Bakar, saya sedikit akan menjabarkan tentang itu kan rukunnya. Syaratnya Nabi itu menyampaikannya ada 6. Yang pertama, setelah orang itu berserah diri mengucapkan 2 kalimat syahadat harus mengetahui, sehingga dikatakan dalam Al-Quran bahwa illa man syahida bil haqi wa hum ya'lamun, bahwasanya orang yang telah berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, baik yang dilakukan Nabi maupun para sahabat, mereka harus tahu. Tahu apa? Tahu ya tadi itu Allah dan satu-satunya yang harus dipatuhi, ditaati, yang tidak boleh ada yang lainnya. Dan itu syarat dengan ilmu. Kenapa harus dengan ilmu? Ya karena kalau tidak dengan ilmu, kalau diambil percontohan, lalat itu walaupun di sampingnya ada kembang yang sangat indah, ada bunga, dia tidak mau ke situ, dia tetap di tempat yang kotor. Padahal yang namanya tempat kotor itu sangat tidak bagus. Tapi lalat kenapa disandingkan bunga yang sebegitu indah nggak mau? Nah, tidak bedanya dengan orang-orang yang tidak berilmu pada saat itu.
Walaupun itu Nabi Muhammad mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, tetap mereka tidak mau, sehingga diibaratkan seperti lalat. Itu yang pertama. Jadi syaratnya harus mengetahui. Kemudian syarat yang kedua, di samping mengetahui, mereka itu harus yakin. Yakin itu ya tidak ragu. Kenapa? Karena orang-orang pada saat itu ketika diajak berbakti menyembah kepada Allah itu, setelah Islam berkembang dan masuk kepada Sayyidina Abu Bakar juga itu, mereka banyak yang masih ragu. Sehingga dalam surat 49 ayat 15 dikatakan innamal mu'minun ladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jadi mereka itu orang-orang yang sudah menjadi orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak boleh ragu, harus total. Nah ini disampaikan baik itu Rasulullah maupun para sahabat untuk mereka-mereka yang karena Islam sudah mulai setelah Nabi tidak ada itu sudah banyak ya, sudah Jazirah Arab hampir merata gitu. Di samping pembinaan akidah juga Abu Bakar mengutus itu para qari untuk mengajar Al-Quran, ya, baik di Hijaz, di Irak dan lain sebagainya. Intinya penyebaran pengenalan Al-Quran dan pembelajaran tentang Al-Quran itu baik Nabi maupun khususnya para sahabat sudah mulai mengutus qari-qari untuk mengenalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang kedua. Jadi mereka harus yakin, tidak boleh ragu. Kemudian yang ketiga, benar-benar jujur bahwa Allah itu adalah, karena mereka setiap diajak kepada ibadah kepada Allah itu mereka menyombongkan diri. Sehingga Al-Quran mengatakan innahum qalu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan mereka mengatakan wa qalu a inna latarikuna alihatuna li syairin majnun. Jadi orang-orang pada saat itu apabila diajak untuk beribadah kepada Allah, mereka menyombongkan diri. Bahkan saling bersekutu bahwa masa Tuhan-Tuhan kita yang jumlahnya banyak hanya suruh mengikuti Muhammad yang hanya satu Tuhan yang kita juga tidak pernah lihat. Bahkan ada mengatakan dari dalam Al-Quran surat As-Saff 35-36 mengatakan a'inna latarikuna alihatina li syairin majnun. Jadi apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang sudah ratusan tahun kami pertahankan hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Masya Allah, Rasulullah pada saat itu dikatakan penyair gila. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ingkiat. Ingkiat itu tunduk, patuh. Jadi orang-orang yang sudah berikrar dengan dua kalimat syahadat, mereka itu harus patuh. Dikatakan oleh Nabi bahwa wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Surat Al-Furqan ayat 15. Jadi bahwa siapa yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang disembah, kemudian orang itu berbuat baik, maka dia telah berpegang teguh kepada pukul tali Allah yang sangat kuat. Nah ini yang diajarkan para sahabat kepada sahabat-sahabat yang tempatnya jauh dari sumber nilai akidah ya, khususnya Mekah Madinah itu. Kemudian yang kelima itu mereka harus sidik, itu harus jujur. Karena apa? Ini mulai setelah masuk di sahabat itu ada orang yang ragu, tapi sudah bersahadat tapi tidak paham, sehingga turunnya surat Al-Kafirun itu juga mendasari bahwa ada orang sholat dia masih mabuk, sehingga membaca ayat terbalik-balik. Nah disitulah baik Nabi maupun sahabat, khususnya sahabat itu tidak boleh orang mencampur adukan. Jujur itu ya harus benar-benar. Sebab kalau sampai tidak mengakui dengan totalitas, itu di dalam Islam disebut munafik. Ini dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Di situ Allah mengatakan wa minan nasi
may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhirin wa ma hum bimu'minin yukhadi'unallaha wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kenapa bisa begitu? Karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Jadi yang pertama, ada sebagian orang-orang yang ngaku sudah beriman, namun kenyataannya dia tidak beriman. Kenapa? Dia hanya pura-pura aja. Pada saat ada rampasan perang, ada ghanimah, dia mengatakan saya sudah beriman. Tapi ketika diajak perang, dia mengatakan kalau kita perang semua nanti rumah kita kosong. Buyutun aurah. Rumah kita siapa yang nunggui? Dan lain sebagainya. Berbagai alasan itu yang dibuat-buat oleh orang-orang kafir. Sehingga baik Nabi khususnya para sahabat setelah tidak ada Nabi itu meyakinkan kepada mereka bahwa kita harus jujur di dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Kemudian yang keenam itu harus ikhlas. Kenapa? Karena sumber dari segala nilai itu ada di dalam ikhlas. Sehingga dikatakan oleh Nabi, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhullah. Jadi Allah mengharamkan neraka kepada orang yang telah berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka benar-benar mencari ridha Allah, maka jaminannya surga. Kenapa hal itu harus diperinci seperti itu? Karena baik zaman dulu maupun zaman sekarang itu yang namanya iblis atau setan selalu menyertai. Kejadian di masyarakat maupun di zaman Nabi, ada seorang anak kecil sedang menggembala kambing. Kambingnya banyak, padahal bukan kambing dia. Ketika Umar lewat bertemu dengan anak tersebut, kemudian Umar bernego bahwa singkatnya Umar akan membeli 1 ekor anak kambing atau 1 ekor kambing. Anak tersebut mengatakan bahwa ini bukan kambing saya, tapi yang punya majikan saya. Kata Umar, majikan kamu tidak pernah melihat. Kenapa kamu bisa takut sama majikanmu? Dia mengatakan, majikan saya memang tidak lihat. Dari Allah Subhanahu wa taala selalu ada. Sehingga Umar salut karena iman kalau sudah masuk di hati. Itu kejadian zaman dulu. Kejadian zaman sekarang. Ada seorang kiai. Seorang kiai itu punya murid banyak. Suatu ketika dia memanggil santri-santrinya. Panggillah santri-santri, semuanya dikasih ayam. Masing-masing 1-1. Setelah itu dikasih peso. Nah, dari sekian santri setelah memegang ayam dan peso, kiai berpesan, santri, ini ayam kalian potong. Tapi jangan sampai ada satupun yang bisa melihat. Jangan sampai ada satupun yang melihat. Yang lain ngumpet belakang rumah, di kebun dan lain sebagainya, merasa aman kan, tidak ada yang melihat, dia potong. Tapi ada salah satu santri, dia bingung. Katanya jangan sampai ada yang melihat. Saya mau potong di sini, Allah melihat. Saya ngumpet di kamar, Allah tetap melihat. Begitu waktu yang ditentukan selesai, semuanya kumpul. Anak tersebut masih tetap bawa ayam utuh. Ditanya sama kiai, kenapa ayammu tidak dipotong? Saya bingung kiai. Apa yang menjadikan kamu bingung? Karena saya potong, Allah tetap melihat. Nah, akhirnya itulah santri yang lurus. Tadi kan kiai tidak bilang mengatakan jangan sampai ada orang, kan tidak menyebut nama orang. Jangan sampai ada yang melihat, kan gitu. Nah, si anak ini ternyata kritis, ya kan? Karena kiai tidak menyebut orang, artinya bahwa ada zat yang selalu mengawasi kehidupan kita. Nah, itulah syukur Nabi metodenya pertama membina dari masjid, kemudian para sahabat, khususnya Abu Bakar dan yang lain itu mengutus para qori, para dai itu ke tempat-tempat yang sudah terjamah oleh Islam, dan di sana mereka mengajarkan itu. Kemudian yang keempat bahwa akidah itu kalau sudah masuk di hati seperti anak kecil tadi itu, baik di zaman Nabi maupun di zaman sekarang, dua-duanya lulus ketika akidah sudah masuk ke dalam
hati. Ya, jadi syaratnya orang bersyahadat ada 6. Kalau rukunnya tadi ada 4. Itu istilah ilmu fikih. Barangkali itu. Baik Pak Kiai. Saya beralih ke Satai. Kaitannya dengan kondisi hari ini, Satai, bahwa kita kan hari ini hidup di tengah kondisi yang jauh dari Islam, ya. Kalau di zaman Nabi jelas Nabi ada, bahkan wahyu juga masih turun ya saat itu. Artinya Allah mengontrol langsung ya kondisi Nabi, kondisi umat saat itu ya. Sehingga ketika ada pelanggaran atau ada yang tidak sesuai maka langsung ditegur ya oleh Allah saat itu. Tapi kondisi sekarang kan ini Islam sudah turun sempurna ya. Tinggal kita amalkan ya. Jadi Al-Quran, hadis sudah sangat lengkap mengatur hidup kita. Nah, hanya saja ketika kita menghadapi problem-problem kekinian, ya, problem-problem dunia modern ya, kadang-kadang kita mungkin tidak bisa kemudian langsung menemukan ini bagaimana menurut Islam ya, bagaimana dalam Al-Quran atau hadis itu ya. Nah kaitannya dengan metode dakwah tadi ya, ini apakah kemudian dengan kondisi seperti itu kita akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ya, ataukah dari sisi metode memang itu sudah fix dari Nabi harus kita contoh. Sementara kalau bicara kondisi zaman yang berubah yang lebih modern sekarang itu hanya sekedar alat atau sarana-sarana yang memang berkembang modern, tapi dari sisi metodenya ya tetap sama gitu. Nah, bagaimana saya memandang? Iya, tadi mungkin ada yang terlewat ya. Tadi kita harus paham ya, di periode Mekah itu kekuasaan dipegang oleh Nabi. Ya. Itu harus kita pahami itu. Berbeda, pembinaannya berbeda. Kemudian, kenapa tadi Syria? Karena memang kekuasaan dipegang oleh Nabi. Itu harus kita pahami. Beda dengan tadi, setelah di Madinah, kekuasaan itu di tangan Rasul sebagai Raisul Daulah, kepala negara. Itu berbeda pembinaannya. Kemudian juga pembinaan setelah sahabat pun itu juga sama, karena dia semua sebagai kepala negara. Nabi mengirim mukri, tadi dikatakan para pendakwah Islam. Nabi melakukan. Bagaimana kita mendengar dalam kitab sirah itu, mukri pertama adalah Mus'ab bin Umair. Itu belum ada daulah, belum ada negara, belum ada kekuasaan. Nah, sekali lagi ada hal ini yang terlupa. Nah, makanya menjadi jelas bagi kita kenapa saat itu kekuasaan ada di tengah Islam, pembinaan itu menjadi lebih mudah. Dan orang berbondong-bondong itu masuk Islam itu bukan satu-satu. Di kitab sirah itu Ustaz, itu di Mekah itu hanya 40 orang. Berbeda dengan di Madinah. Madinah itu berbondong-bondong di surat An-Nasr itu. Berbondong-bondong karena negara. Nabi menawarkan kepada kabilah-kabilah saat itu kan kekuasaan kabilah. Menawarkan masuklah kalian kepada Islam. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Jadi artinya kalau tadi mengatakan jelas kita fungsi negara yang memang kekuasaan itu ada, negara itu akan menjaga akidah. Disebut akan menjaga akidah. Sederhana gitu. Jadi yang akidah melenceng itu langsung dirapihkan. Kita sering mendengar bagaimana saat Rasulullah wafat itu ada tanda riddah itu yang orang-orang Madinah itu dia tidak akan membayar zakat. Itu seorang Abu Bakar yang kita sering dengar seorang yang lemah lembut saat itu bisa marah tariku. Mengatakan siapa yang memisahkan antara hukum satu dengan hukum yang lain. Sesungguhnya sudah ada tanda-tanda riddah, murtad, dan itu akan diperangi. Artinya apa? Ini bagian dari akidah. Seorang yang beriman itu dia harus bayar zakat, harus sholat, dan seterusnya. Kekuasaan itu di tangan. Jadi nggak ada orang sembarangan tuh keluar Islam, keluar meninggalkan agamanya, keluar meninggalkan kewajiban yang diminta oleh syariat, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu langsung lama, sampai 13 abad, sampai 100 tahun yang lalu baru terjadi lagi kejahilian dan tadi. Jadi kalau kita ingin melihat tadi pembinaan akidah seperti apa, harus ada negara. Negaranya hadir, contoh tadi bagaimana zaman Umar, seorang pengembala itu, ya kan? Itu zaman Umar itu. Umar hanya mengatakan, saya baca itu Pak Kiai, saya baca itu cerita itu. Apa dikatakan? Betul ini, kalau kau yang memberi tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan Tuhanku? Tuhan Umar melihat aku. Itu kan negara, Umar sebagai kepala negara. Jangan lupa Abu Bakar juga tadi sebagai kepala negara melakukan itu. Utsman, Ali, dan kekhilafahan yang panjang.
dalam banyak tulisan 108 kehilafahan atau khalifah itu melakukan syariat, menjalankan syariat Islam, dan akidah umat itu dijaga. Dalam arti dia tidak akan sembarangan keluar daripada sesuatu yang dibolehkan oleh Islam. Hari ini kan kontras ya, orang berakidah tanda kutip, berpikir berkot sendiri-sendiri, yang memang karena penjagaan tidak, karena yang menjaga Islamnya tidak ada. Dan ini Ustaz, kita harus pahami, ini baru setelah 3 Maret 1924 kehilafahan itu tidak ada. Di Turki itu baru akidah umat itu ada dalam masing-masing, yang tidak ada yang menjaga. Jadi sekali lagi, kalau begitu tadi cerita yang saya sampaikan harusnya mengembalikan Islam itu ada yang menjaganya, sehingga penguasaan atau kekuasaan Islam, penjagaan akidah itu bisa dilakukan. Ya, Ustaz, kalau negaranya belum ada ya hari ini yang tadi menganut akidah Islam dan menjaga akidah Islam ya. Sementara kita kan juga namanya akidah juga harus terus didakwahkan ya, dibina kepada umat. Dan metodenya apakah juga sama seperti metode Nabi membina sahabat itu? Ya, memang akan kesini. Jadi persis hari ini karena negaranya tidak ada, berarti pembinaan yang kita pakai pembinaan di Makkah. Bagaimana Nabi itu melakukan tasqif pembinaan umat terus dilakukan. Bagaimana dia keterikatannya terhadap hukum syara yang tadi Pak Ustaz Soleh sampaikan. Jadi itu akan memberikan suatu kader-kader dakwah seorang yang beriman terus tangguh para sahabat. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda ya di kalangan para sahabat itu. Beliau merindukan ashabi. Bukan dengan lafaz ashabi, dengan ikhwani. Itu sahabat itu seluruh itu. Bukankah kami adalah saudara-saudara? Bukan, kau adalah sahabat, kau adalah sahabat. Rasul menjelaskan, ikhwan itu siapa? Orang itu tidak bertemu dengan aku. Kalau mau gampang ada persoalan, aku selesaikan karena bertemu. Ini ada orang yang beriman seperti engkau beriman kepada aku dan beriman kepada Allah. Artinya itu keimanan yang luar biasa. Nah itu dikatakan oleh Rasulullah, dia itu adalah saudara-saudaraku yang hadir di akhir zaman, mudah-mudahan kita yang hadir di akhir zaman ini, yang dia bilang mana dia beriman sebagaimana engkau beriman, yang mendapatkan 50 bagian dibanding dengan kalian. Jadi bukan satu bagian sahabat, bukan bagian yang di akhir zaman, bagian sahabat. Padahal kita tahu kullu sahabatin ulul, semua sahabat itu adil. Ini bayangkan kita dibanding disamakan dengan sahabat dan paling hebat 50. Saya pikir dengan ungkapan itu berarti metode ini berlaku sampai akhir zaman. Sekali lagi saat ini dicontohkannya seperti itu, kita tidak ada inovasi lagi Ustaz. Jadi harus kita mengambil seperti itu kita lakukan. Saya koreksi lagi maksudnya. Jadi kalau hari ini baru sampai taklim, kita naikkan grade-nya. Jadi Islam tuh hanya Islam harus mengatur kita, tidak boleh yang lain. Ayatnya banyak. Contoh misalnya surat An-Nisa tentang keimanan. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sungguhnya tidak beriman seseorang atau tidak sempurna imannya sebelum keimanan kalian. Kurang lebih terjemahannya ditakar oleh ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi belum syahadat. La ma'budu illallah. Tidak ada sembahan selain Allah. Apa sembahan itu? Beliau tuh sebagai Allah sebagai besar, Allah tuh tidak boleh ada yang lain. Nah itu saya melihat sahabat itu seperti itu gitu. Dan ini dilakukan oleh para khalifah setelahnya. Pembinaan itu luar biasa. Jadi nggak ada ujung-ujung itu ada satu aliran atau akidah yang sesat yang dibiarkan oleh negara ini. Jadi kalaupun ada terjadi itu tapi segera diselesaikan. Hari ini kan enggak. Ini belum selesai, itu subur di mana-mana ya. Ini ada ngaku nabi baru, ini semua acak-acakan dan seterusnya. Karena negaranya abai dari perlindungan Allah. Baik, sangat baik. Dan sobat muslim, sepertinya kita sudah ada di penghujung waktu ya. Sebelum diakhiri, kita ingin mendengarkan dulu closing dari dua narasumber kita kesempatan ini. Yang pertama pada Kiai Soleh, silakan Pak Kiai. Kenapa di era sekarang ini, khususnya negara kita yang mayoritas muslim namun jauh dari nilai-nilai Islam, itu karena pendidikan khususnya tentang keislaman, tentang akidah itu tidak masuk ke dalam hati masing-masing mereka, dan mayoritas mereka yang kurang berbobot keislamannya itu sekarang sedang memegang tampuk pimpinan
yang ada di negara kita, sehingga yang terjadi negara kita tapinya Muslim tapi seperti buih, kita gampang diombang-ambing karena mereka memang tidak punya nilai di dalam Islam. Itu yang terjadi. Solusinya apa? Kita para dai kudu aktif terus sebagaimana yang ditanamkan Nabi, jadi hati yang kita bina. Kalau akal boleh orang menjadi orang pandai, pinter, terbang ke dunia, seluruh dunia, namun kalau hatinya itu tidak terisi, mereka hampa. Kalau mereka dalam Islam itu tidak mengakar, seperti yang dikatakan dalam surat 14 ayat 25 bahwa diumpamakan pohon. Kalau pohon itu akarnya kuat, menancap ke tanah, tentu tidak akan mudah goyah. Tapi ketika pohon itu akarnya rapuh, kalau dia tinggi, diterpa oleh angin, dia rapuh. Demikian halnya dalam Islam, kalau akidah itu sudah nancap ke hati, apapun yang terjadi seperti yang tadi saya ceritakan, walaupun anak kecil, dia tetap istiqomah. Barangkali itu bisa cukup. Baik, terima kasih. Silakan, Ustaz Rai, closingnya. Iya baik, mungkin pendek saja, tidak panjang. Kalau ingin akidah kita kuat, kita butuh penjaga. Penjaga ini siapa? Ya, sebagaimana Nabi mencontohkan, penjaga itu adalah negara. Negara itu dalam istilah Islam, para fuqaha, para ahli sejarah mengatakan negara itu dengan nama khilafah, bukan yang lain. Kita bisa melihat bagaimana sepanjang sejarah Islam 13 abad itu penjagaan akidah dilakukan oleh negara. Karena ini bagian dari maqasid syariah. Tujuan gerakan syariah adalah salah satunya adalah menjaga akidah. Sekali lagi, kalau kita ingin akidah kita terjaga, kita mendapatkan kebaikan, keberkahan termasuk negeri ini, dia harus bisa menjadikan akidah itu sebagai patron, sebagai pegangan dia untuk demikian. Baik, ya terima kasih Ustaz dan Pak Kiai. Ya sobat muslim semua, jadi Nabi membina para sahabat ya di Mekah dan Madinah, ya terutama di Mekah ketika Nabi belum memiliki kekuasaan, itu betul-betul beliau menanamkan akidah yang begitu kokoh pada para sahabat, sehingga godaan apapun mereka tidak pernah goyah ya. Walaupun bahkan nyawa ya diancam oleh orang kafir Quraisy pun mereka tidak pernah goyah. Itulah begitu luar biasanya Nabi menanamkan akidah yang begitu kokoh di para sahabat ya. Nah, bagaimana kondisi kita hari ini? Ya, tadi dan Pak Kiai juga sampaikan ya, bagaimana kita satu secara individu tentu harus terus menjaga diri kita ya, akidah kita tetap terjaga dengan cara bagaimana ya. Satu tentu kita sering mengkaji Islam. Kedua bergaul dengan teman-teman yang soleh ya, teman-teman yang baik yang mengkondisikan kita berada dalam lingkungan yang baik ya. Yang berikutnya kita juga terus berupaya apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami kita sebarkan ya kepada teman-teman kita juga. Itulah dakwah ya. Yang ketiga tentu, yang berikutnya tentu ada tidak kalah penting bagaimana kita terus berupaya menjadikan lingkungan kita ya, mulai yang terkecil ya mungkin di keluarga ya, di masyarakat, bahkan nanti sampai negara, bagaimana semua itu supaya memahami Islam dan kemudian menjadikan Islam sebagai pedoman dalam hidupnya. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang selamat dunia hingga di akhirat. Barangkali demikian closingnya untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Sobat muslim semua, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.